Oke, halo semua. Ketemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini pertemuan ke-6. Kita akan membahas mengenai evaluasi opsi strategi. Yang pertama akan kita bahas adalah kualitas dari strategi tersebut. Kualitas dari strategi harus memiliki 5 elemen. Yang pertama harus konsisten. Strategi tersebut harus konsisten dengan tujuan dan visi misi perusahaan. Yang kedua, strategi itu harus valid. Valid dalam artian asumsi di balik strategi tersebut harus valid. Yang ketiga, strategi harus layak. Yang keempat, strategi harus bisa meminimalisir potensial risiko bisnis. Yang kelima, strategi harus fleksibel. Apabila lingkungan berubah. Jadi strateginya harus bisa berubah. Oke. Lalu untuk mengevaluasi desain bisnis, yang pertama harus kita tahu adalah 4 komponen strategis desain bisnis adalah yang pertama, ada pemilihan pelanggan, ada penangkapan nilai, pengendalian strategis, dan cakupan. Desain bisnis itu harus berpusat pada pelanggan dan berfokus pada profitabilitas yang berkelanjutan dan konsisten secara internal. Oke, lalu opsi-opsi strategi itu harus diberi peringkat dalam hal kekuatan kendali strategis. Di sini ada contohnya disebut strategi control point index. Ada angka 1 sampai 10. Angka 1 itu paling lemah dan yang 10 itu paling kuat. Kalau misalkan strateginya itu bisa memiliki standar tersendiri bahkan menjadi standar pasar, itu berarti strategi perusahaannya sudah kuat Nah, kalau misalkan baru di nomor 1 berarti strateginya masih lemah. Oke, selanjutnya kalau misalkan perusahaan itu ingin membangun sebuah proyek baru, maka ada yang namanya penilaian proyek evaluasi proyek tersebut. Nah, evaluasi proyek dapat dilakukan dengan menggunakan teknik arus kas diskonto. Lalu caranya itu dimulai dengan membahas penilaian perusahaan secara umum sebelum memeriksa analisis arus kas diskonto. Yang pertama caranya dengan menggunakan IRR, lalu ada juga teknik payback period dan payback diskon Nah, itu untuk menilai beberapa proyek. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu. Nah, yang namanya pemilik modal itu ingin melihat peningkatan nilai dari investasinya Nilai masa depan ekuitas itu harus bisa perusahaan itu. Nah, hal yang pertama dilakukan untuk bisa menilai valuasi bisnis adalah dengan menilai trade-off antara risiko dari strategi tertentu dengan pengembalian yang diantisipasi. Nah, dalam memvaluasi bisnis sebenarnya ada keterbatasan. Keterbatasannya itu yaitu biasanya teknik penilaian untuk memvaluasi bisnis itu berdasarkan perkiraan dan asumsi, jadi tidak berdasarkan fakta Nah, lalu dalam memvaluasi bisnis itu ada yang namanya nilai perusahaan dan nilai ekuitas. Perbedaan dari nilai perusahaan dan nilai ekuitas itu terletak pada jenis arus kas yang nanti dimasukkan dalam penghitungan valuasi bisnis. Lalu pendekatan valuasi itu, dalam pendekatan valuasi rasio yang harus ditetapkan adalah rasio yang digunakan pada tahun yang sesuai. Lalu penilaian harus dilakukan dalam beberapa bentuk konteks Jadi jangan hanya satu konteks. Nah, yang pertama, teknik penilaian yang pertama ada price earning ratio. Price earning ratio itu digunakan untuk mengidentifikasi bisnis yang sebanding Ini ada rumusnya, price per share atau harga saham dibagi earning per share sama dengan nilai per unit dari pendapatan atau price earning ratio. Earning per share tahu ya rumusnya. Rumusnya itu adalah pendapatan dibagi nilai saham. Ini ada contohnya. Bisnis A memiliki pesaing bisnis yang sebanding, yaitu bisnis B yang saat ini sahamnya diperdagangkan dengan nilai $2,3 per saham dan memiliki earning per share $0,083. Nah, rasio price earning ratio untuk bisnis B adalah ini 2,34 dibagi 0,083. Simple caranya untuk menghitung price earning ratio ini ya. Nah, lalu yang kedua, dari data yang kita miliki di atas ini kita bisa menghitung nilai saham bisnis A.
Nah, caranya yaitu dengan nih, tadi kan sudah kita hitung price earning ratio bisnis B itu 28 kali pendapatan. Nah, perkiraan ini kita punya data lagi, perkiraan earning per share untuk bisnis A adalah 0,062 dolar. Nah, kedua angka tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan nilai saham untuk bisnis A. Nah, jadi 0,062 dolar dikali 28, jadi harga per saham bisnis A adalah 1,736. Gitu. Oke. Nah, teknik yang kedua ada EV dan EBITDA rasio. Tuh ya. EBITDA itu apa? EBITDA itu adalah laba operasi perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau earning before interest, tax, depreciation and amortization, EBITDA. Nah, EBITDA ini dapat memberikan dasar alternatif untuk penilaian sebuah proyek atau perusahaan. Penggunaan kelipatan EBITDA identik dengan penerapan rasio price earning ratio tadi. Tapi hasil akhirnya adalah nilai perusahaan daripada nilai ekuitas. Jadi tadi kita menghitung nilai ekuitas. Kalau sekarang kita akan menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan EV/EBITDA ratio ini. Nah, contoh selanjutnya ada bisnis C yang memiliki nilai perusahaan sebesar 330 juta dolar dan EBITDA-nya 23,6 juta. Rasio EV/EBITDA-nya adalah 330 juta, EV itu tadi ya equity value perusahaan, sorry tadi belum disebutkan, dibagi EBITDA, jadi 330 juta dibagi 23,6 juta sama dengan 14 rasionya. Nah, kelipatan tersebut sekarang dapat diterapkan pada bisnis A, jadi tadi masih nyambung ya sama slide sebelumnya, bisnis ini yang A dan B, ini C, masih nyambung. Kelipatan tersebut dapat diterapkan pada bisnis A yang diperkirakan memiliki EBITDA 13,8 juta. Jadi, rasio yang tadi 14 itu dikali 13,8 juta, jadi equity value dari bisnis A adalah 193.200 juta dolar. Gitu. Ini simpel sih perhitungannya. Oke, lalu berdasarkan kelipatan tadi, nilai perusahaan dari bisnis A adalah 193,2 juta dolar. Akan berguna untuk membandingkan nilai ini dengan nilai ekuitas berdasarkan penilaian price earning ratio tadi. Perhitungannya sederhana ya. Jadi 193.200 juta dolar dikurangi 50 juta dolar karena di sini diketahui bahwa bisnis A memiliki hutang bersih 50 juta dolar di neracanya. Sama dengan nilai ekuitas gitu ya. Jadi rumus dari nilai ekuitas itu adalah nilai perusahaan dikurangi hutang bersih gitu ya. Oke. Lalu teknik selanjutnya, teknik ketiga, ada discounted cash flow analysis. Ini hampir mirip dengan time value of money ya. Perhitungannya di sini juga bisa dilihat. Gitu. Oke, selanjutnya ada struktur modal dan WACC. Struktur WACC itu adalah tingkat diskonto utang dan tingkat diskonto ekuitas akan berbeda karena risiko berbeda yang terkait dengan setiap jenis pendanaan. Untuk mendiskontokan arus kas bebas bagi pemegang hutang dan ekuitas, dua tingkat diskonto tersebut perlu digabungkan untuk menghasilkan weighted average discount rate atau WACC. Ini ada rumus WACC, yaitu rumusnya adalah proporsi bisnis yang dibiayai oleh ekuitas dikali biaya ekuitas dalam istilah nominal, ditambah proporsi bisnis yang dibiayai oleh hutang, dikali biaya hutang secara nominal, dikali 1 dikurangi tarif pajak, itu WACC. Oke. Ini kriteria lain untuk menilai suatu bisnis. Ada yang namanya internal rate of return atau suatu tingkat diskonto yang menyebabkan present value nilai terminal, di mana nilai terminal adalah future value dari kas masuk yang digandakan dengan biaya modal. Jadi intinya IRR ini adalah suatu rumus atau suatu cara untuk mengetahui tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang didapatkan oleh perusahaan saat berinvestasi pada suatu proyek atau suatu bisnis gitu ya. Nih ada contohnya. Ada perusahaan transportasi membeli 50 buah taksi dengan harga 30 juta per unit dengan usia ekonomis 4 tahun dan nilai sisa 4 juta dengan menggunakan penyusutan garis lurus. Sudah tahu ya,
cara menghitung depresiasi. Lalu taksi dioperasikan 300 hari setahun dengan perkiraan setoran per hari 50.000. Berbagai biaya yang bersifat tunai ditaksir sebesar 3 juta per tahun. Nah, dari sini kita bisa menghitung IRR. Nah, perusahaan tersebut terkena tarif pajak sebesar 35%. Caranya gimana untuk menghitung IRR? Yang pertama, kita hitung penghasilannya dulu, penghasilan kotor ya. Tadi setoran per hari 50.000 dikali 50 buah taksi dikali 300 hari, jadi dalam setahun perusahaan mendapatkan 750 juta. Nah, biayanya per tahun itu tadi 3 juta per satu taksi dikali 50, jadi 150 juta. Nah, ini menghitung penyusutan, tadi nominal harga satu taksi 30 juta, dikurangi nilai sisanya 4 juta, ya, dibagi 4 tahun karena depresiasi garis lurus, dikali 50 taksi, jadi biaya penyusutan per tahun 325 juta. Nah, total biayanya 325 juta ditambah 150 juta, jadi 475 juta. Laba operasinya, tadi penghasilan dikurangi total biaya, jadi 275 juta. Nah, pajaknya 35% dari 275 juta, yaitu 96,25 juta. Nah, ini laba setelah pajaknya, jadi 178,75 juta. Nah, untuk menghitung IRR, kita harus mengetahui kas masuknya. Kalau kas masuknya itu adalah penyusutan itu tidak dihitung ya dalam kas masuk. Jadi penghasilan 750 juta dikurangi biaya tunai yang 150 juta dikurangi pajak. Jadi kas masuknya 503,750.000. Kenapa biaya penyusutan tidak dikurangi dalam kas masuk? Karena penyusutan bukan biaya tunai gitu. Jadi tidak terhitung dalam cash flow. Nah, untuk menghitung IRR kita perlu mengira-ngira nih, gitu ya. Perlu mengira-ngira dalam 1 tahun itu tingkat pengembaliannya berapa. Ini kita kasih contoh 16% per tahun, kita hitung pertama. Oke, di tahun ke-0 ada kas keluar sebesar 1,5 miliar tadi, karena 30 juta dikali 50 taksi ya, jadi 1,5 miliar. Lalu kas masuknya tadi yang sudah kita hitung, 503.750.000. Nah, dari kas masuk selama 4 tahun ini, tadi kan 4 tahun ya, di present value kan, rumus present value kalian tahu ya, dari 503.750.000 ini, dibagi 1 ditambah 0, berapa tadi tingkat bunganya sebentar, 35%, sorry, oh enggak 16, sorry yang ini ya, berarti, sorry tadi, present value-nya, rumus present value-nya adalah 503.750.000 dibagi 1 ditambah 0,16% dipangkat 1 untuk tahun pertama. Tahun kedua 503.750.000 dibagi 1 ditambah 0,16% dipangkat 2. Nah, itu hasilnya ini nih yang di kanan ini. Nah, di tahun keempat itu kas masuknya ada tambahan 200 juta. 200 juta dari mana? Ini adalah nominal sisa tadi ya, yang 4 juta. Nilai sisa dari mobil tersebut. 4 juta dikali 50 taksi. Tuh. Jadi di present value-kan segini. Nah, total present value-nya selama 4 tahun adalah 1,5 miliar. Nah, IRR ini kita menghitung total present value-nya itu harus persis 1,5 miliar. Tuh ya, sedangkan ini lebih. Nah, maka kita akan menghitung yang menggunakan 17% per tahun. Caranya sama, tadi kas keluarnya sama, kas masuknya sama, hanya beda di cara penghitungan present value-nya dengan menggunakan 17%. Jadi ini present value-nya totalnya adalah 1,489 miliar sekian. Nah, karena kita akan mencari nominal present value yang pas 1,5 miliar, ini adalah rumusnya. Nah, setelah kita tadi hitung, kalau kita menggunakan 16%, present value-nya adalah 1,5 miliar sekian. Kalau menggunakan 17%, nominal present value-nya 1,4 miliar sekian. Selisihnya adalah 30.802.500. Nah, cara mencarinya adalah dengan membagi 19 juta. 19 juta ini dari mana? Tadi adalah
selisih 1,5 miliar dengan 1,519 ini dibagi selisih yang satu ini 1%, itu ya dikali 1% jadi 0,65. Jadi tingkat pengembalian dari taksi tadi, kalau misalkan perusahaan tersebut berinvestasi pada perusahaan itu, pada membeli taksi tadi ya, tingkat pengembaliannya adalah 16,65%. Itu. Ini harus memang kalau IRR ini harus menggunakan trial and error ya. Oke. Lalu ada payback period. Payback period ini lebih simpel. Payback period ini adalah teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian. Jadi berapa lama perusahaan tersebut dapat ibaratnya break even point gitu ya. Nah, masih contoh dari soal kasus yang tadi, investasi yang dikeluarkan kan 1,5 miliar tuh di tahun pertama. Nah, di tahun ke 1 sampai 4 kas masuknya 503,75 juta. Selain itu di tahun keempat juga ada tambahan 200 juta tadi ya. Nah, ini cara menghitung payback periodnya. Kan tadi modalnya 1,5 miliar. Kalau selama 3 tahun kan berarti sudah lebih dari 1,5 miliar ya. Makanya di sini menghitungnya di kas bersih tahun pertama dan tahun per tahun dikali 2 jadi totalnya segini 1 miliar sekian. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya adalah 492.500.000. Nah, ini sisa dana investasi yang belum kembali dibagi per tahun dikali 12 bulan. Jadi 11,73 bulan. Nah, jadi payback periodnya tadi 2 tahun ditambah 11,73 bulan. Gitu. Itu adalah payback period. Jadi perusahaan tersebut selama 2 tahun 11,73 bulan akan mendapatkan kembali uang yang mereka investasikan. Gitu. Cukup sekian pertemuan ke-6 perencanaan bisnis, sampai bertemu di pertemuan ke-7.